Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawanku semua. Tes TKD tahap 1 sudah selesai untuk BUMN batch ketiga ini 2023. Semoga teman-teman mendapatkan tiket ya ke tahap yang kedua dan bisa langsung persiapan ya untuk tes bahasa Inggrisnya. Dan teman, seperti biasa ya, kita akan coba mereview dulu untuk model tes bahasa Inggris batch yang kemarin ya, batch kedua. Ternyata teman-teman itu modelnya adalah soal TOEFL ya, karena memang untuk tes bahasa Inggris ada 3, TOEIC, TOEFL, TOEFL ITP sama TOEFL IBT gitu, dan IELTS. Nah, yang level sedang itu biasanya yang diteskan model TOEFL. Kalau IELTS itu terlalu tinggi ya teman untuk akademik itu. Jadi teman, untuk TOEFL sendiri yang mungkin belum tahu ya, ini tesnya ada 3 ya. Pertama adalah structure and written expression. Jadi teman-teman kayak memahami kalimat gitu ya. Kalimat kalau di bahasa Indonesia ada subjek, predikat, itu sama sebenarnya di bahasa Inggris. Kemudian teman kalau sudah bisa memahami kalimat yang benar itu mencari kesalahan gitu ya, error recognition. Jadi mengidentifikasi kesalahan ya dalam struktur kalimat. Yang ketiga adalah teman-teman memahami bacaan ya, karena ini penting. Kita akan selalu akrab dengan bacaan ya, bisa artikel, majalah, saat kerja gitu teman-teman ya. Oke, teman, ini 3 ini yang perlu teman pahami. Mungkin teman-teman bagi yang bingung readingnya itu apa sih kontennya. Biasanya teman itu kontennya sosial ya, kalau nggak gitu sejarah, kalau nggak gitu ya sains ya, berkutat 3 ini ya teman. Pasti nanti kalau ada Amerika gitu ya, sejarah Amerika, kemudian apalagi sosial ya tentang psikologi dan sains, mungkin tentang matematika gitu ya, fisika dan sebagainya. Baik teman, nggak salah lama ya, kita nanti bahas tips dan triknya dan materi juga sesuai dengan model tes batch kedua. Oke teman, nomor 1, oh ya saya di atas loh ya, wajahnya di atas ya, jadi nggak di bawah, nanti nggak cukup ya. Satu teman ya, Duke Ellington wrote bla 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 during his career ya. Jadi teman, ini yang sering keluar ya teman, jadi memahami klausa ya, jadi kalimat di bahasa Inggris teman-teman itu kalimatnya bisa simple, bisa double ya, atau compound itu senyawa gitu ya, kayak di kimia ya, karena senyawa pasti terdiri dari 2 atau lebih gitu ya, dan kompleks teman. Nah, kompleks ini dihubungkan dengan klausa ya, klausa bisa adverb, bisa adjective, bisa apa lagi, adjective noun gitu ya, noun clause. Teman, ini 20% biasanya ya di soal TOEFL, 20% keluarnya ini memahami kalimat yang digabung-gabung gitu. Tipsnya teman itu pahami subjek dulu ya, subjeknya itu apa, predikatnya apa, objeknya apa, keterangannya apa. Jangan sampai dalam soal itu subjeknya double, predikatnya double gitu ya, objeknya double, to be-nya nggak ada gitu. Nah teman, perlu kita pahami bahwasanya sentences atau kalimat dalam bahasa Inggris itu ada simple, terdiri dari 1 klausa ya. Contohnya people need vitamins, ini kan subjeknya gitu kan, subjek. Need ini adalah predikatnya, vitamins ini adalah objeknya ya. Artinya orang-orang butuh vitamin ya. Nah ini kan sudah membentuk kalimat meskipun nggak ada keterangannya gitu ya. Tapi minimal teman paham dulu ini subjeknya, ini predikatnya, ini objeknya gitu. Nah teman, kemudian ini ada compound sentences, terdiri dari 2 klausa ya, independen ya, yang dihubungkan dengan kata hubung begitu. Contohnya teman, the man took a vitamin pill and he drank a glass of orange juice gitu ya, karena ini verb 2 ya, took ini ya drank gitu. Jadi teman, ini orang laki-laki mengambil ya atau meminum vitamin, pil vitamin, dan dia meminum segelas jus orange. Teman harus pahami, the man ini subjek ya, took ini predikat, kemudian vitamin pil ini objek. Ini juga sama karena dihubungkan dengan klausa independen ya, jadi nggak ada hubungannya di situ. Ini juga subjek, kemudian drank ini predikat, a glass of orange juice ini objeknya. Nah, begitu teman ya. Jadi harus memahami gimana subjek, predikat, objeknya. Kemudian teman, klausa yang kompleks ini ya, atau sentences kompleks ini terdiri dari klausa independen
dan klausa subordinate, artinya dependent ya, berkaitan di situ. Berbeda ya dengan yang compound. Kalau compound ini dua-duanya independen, kalau kompleks ini satu independen, satu dependent, ada klausa subordinate teman-teman ya. Contohnya ya, the man took vitamin pill because he had a cold. Ya, jadi ya orang ini subjek, took ini mengambil ya atau minum, predikat vitamin pill ini adalah objeknya. Nah, because he had cold. Nah, ini adalah apa namanya nih, dependent clause dengan adverb clause. Ini kan keterangan ya. Jadi ini adverb ini adalah keterangan. Jadi because he had a cold ini menunjukkan keterangan teman-teman sebenarnya ya. Nah, keterangan. Ya keterangan alasan ya ini ya. Karena dia demam gitu. Tapi sebenarnya dalam klausa ini kan ada he ya, ada he sebagai subjek. Kemudian had ini apa ya namanya, to be gitu ya. A cold. Nah, ini kan keterangan semuanya artinya. Jadi ini adalah keterangan klausa ya, klausa keterangan teman-teman di sini. Jadi kombinasinya adalah independent clause dan plus adverb clause gitu teman. Ya ini sebagai adverb clause. Nah yang sebelumnya adalah independent clause. Gitu. Bisa dibagi teman ya perbedaannya, sehingga teman ini bisa kita pahami. Duke Ellington ini kan sebagai subjek begitu kan ya. Wrote ini kan menulis, ini predikat bla bla bla. Nah, during his career. Nah, during his career ini kan sebagai apa? Adverb klausa ya. Ini kan sebagai klausa di sini. Klausa apa? Klausa keterangan juga ya. Nah, klausa adverb clause, klausa keterangan di sini. Artinya teman, apa yang kita butuhkan di sini? Nah, wrote ini kan kata kerja harus butuh objek ya. Dia menulis apa begitu ya. Maka teman harusnya di sebelah sini itu objek gitu. Maka cari aja yang objek. Nah, dari keempat opsi, that over 1,000 songs. Nah, ini kita nggak perlu that ini menjadi double nanti ya. Kalau saya menjadi double. Kemudian over 1,000 songs. Nah, di sini teman-teman saya kira ini menjadi objek. Ini benar ya. Karena over 1,000 songs ini menjadi satu objek ya. Objek meskipun ada kata over ya. Ini kan kata imbuhan aja di sini depan ya. Yang C ini kesalahannya di sini teman ya, ada were. Jadi ini menjadi double lagi ya, menjadi kalimatnya double karena ada to be lagi di sini. Kemudian yang D, nah there were. Nah ini jadi kesalahan juga. Duke Ellington wrote there were. Nah jadi kalimat dalam kalimat lagi ya, jadi kesalahan teman. Jadi jawabannya kita membutuhkan objek di situ. Yang B ya, over 1,000 songs. Jadi kalimatnya menjadi Duke Ellington wrote over 1,000 songs during his career. Jadi si Duke Ellington menulis lebih dari 1.000 lagu ya selama karirnya. Nah, begitu teman ya. Bisa dipahami teman ya, ini paling penting ya, harus dipahami 20% soal keluarnya tentang kalimat ya. Karena kuncinya bahasa Inggris di kalimat. Kalau paham kalimat, ya paham bacaan ya. Efeknya nanti ke reading teman ya. Pahami dulu kalimat, pasti bisa mengejar reading nanti. Oke teman, kita lanjut nomor 2 ya, masih tentang kalimat, tapi ini temanya adalah paralelisme ya, kalimat paralel. Jadi di situ teman-teman kita disuruh mencari apa namanya, runtut gitu ya, atau kesamaan jenis kata pada struktur paralel. Ini struktur yang ada koma-komanya gitu ya, yang diberikan. Contohnya, he changed the oil ya, kemudian checking the tire pressure and fill the tank with gas. Ini salah karena ada satu yang verb ing. Nah, padahal harusnya kan ini change ya. Nah, change sama fill, verb 2 semuanya. Maka yang benar adalah he changed the oil, check the tire pressure and fill the tank with gas. Nah, ini yang benar teman. Sama-sama verb 2 semua ya. Change, check sama fill. Nah, ini namanya keparalelan kalimat atau paralelisme. Sehingga teman, kalau kita ada soal seperti ini, manufacturers may use food additives bla 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 to color, to flavor, or to fortify foods. Nah teman, ini kan ada to color, to flavor, sama to fortify. Color ini memberi warna, flavor memberi rasa, fortify ini memberi pengawet gitu ya kan, mengawetkan, memberi pengawet. Memberi pengawet ini sekalian kita belajar kosakata baru teman ya, memberi pengawet atau apa ya ini ya, pengawet lah istilahnya ya, fortify. Kemudian teman, ini kan ada koma-koma ya, ini kan sebenarnya keparalelan kalimat begitu ya. Harusnya di depan juga harus diawali dengan to ya. Nah, terus ada C di jawabannya.
to preserve ya. Preserve itu mempercantik gitu ya. Ya supaya good looking gitu ya untuk foodnya. Nah, teman ini kan menjadi kalimat yang paralel kan, use food additive to preserve, to color, to flavor, or to fortify. Nah, ini menjadi sesuai dengan konsep keparalelan kalimat. Nah, kalau for preserving nggak cocok ya, guna which preserve juga nggak cocok, being preserving juga nggak cocok. Jadi nggak paralel kalau untuk opsi A, B, dan D. Nah, teman ini ya, nanti biasanya ini diganti-ganti, ada verb ing gitu ya, mungkin nanti verb 3. Nah, pastikan sama ya, kalau ada koma-koma ini bisa or, bisa and. Nah, ini pastikan teman-teman memberikan struktur yang sama ya, atau jenis katanya sama gitu ya. Bisa dimainkan ya, untuk nomor 2 ini juga sering keluar simpel tapi kadang cukup mengecoh ya. Nah, teman-teman bagi yang ingin memantapkan ya persiapannya untuk tes bahasa Inggris tahap kedua BUMN tahun 2023, teman-teman bisa mengakses maximaasn.com. Di sini disediakan untuk tryout bahasa Inggris ya, kemarin untuk TKD-nya. Nah, untuk tesnya ini sudah mirip dengan tes asli ya, dengan batch kedua kemarin sudah disesuaikan. Kemudian teman-teman bisa belajar nanti juga offline ya, bisa di-download untuk soalnya di sini. Nah, teman-teman langsung aja yang belum daftar bisa langsung klik daftar sekarang ya, isi nama lengkap, email dan sebagainya. Nanti silakan daftar dan bisa login nanti kalau sudah verifikasi. Kalau yang sudah punya akun sebelumnya bisa langsung menuju ke halaman tryout-nya, begitu teman-teman ya. Nah, teman, ini adalah halaman untuk tryout-nya. Di sini kemarin kalau ada combo TKD ya, nah 10 paket. Maksimal menyediakan combo 3 ya, 3 paket tryout. Di situ ada sudah lengkap, ada written, ada error recognition sama reading di situ. Nah, teman-teman di sini pembahasannya lengkap di situ ya, bisa di-download. Teman-teman kalau offline bisa belajar di mana saja ya, bisa di-download di HP. Kemudian ada nilainya pesat tes dan prediksi kelulusan gitu ya. Kemudian teman-teman ini sudah disetting dengan sama modelnya dengan tes bahasa Inggris batch kedua kemarin, sehingga teman punya gambaran yang jelas untuk memantapkan persiapannya untuk tes bahasa Inggris. Nah, teman untuk dapatkan diskon yang lebih menarik ya, ini 60.000, saya kira nggak mahal ya. Teman lebih murah lagi, masukkan kodenya ini ya, BERASN 2023. Nah, ini jadi berapa kira-kira teman? Oh, jadi nggak sampai 50.000 ya, jadi 49.000 dengan 3 paket tryout ya, isinya masing-masing 3 ya, jadi ada 9 jenis soal di situ ya, 9 dengan harga 50.000 ya. Ini wah, ini murah sekali, nggak sampai 6.000 ya, jadi 5.000 per jenis tryout. Nah, teman-teman ya, jadi teman silakan langsung menuju ke maximaasn.com, masukkan untuk kode promonya untuk mendapatkan diskon yang lebih banyak di situ ya, harga lebih murah. Dan silakan langsung latihan soal lebih mantap, lebih sukses untuk persiapan tes bahasa Inggris. Silakan langsung dicoba teman-teman ya. Nomor 3 teman, sekarang error recognition ya. Nah, di sini kita harus sudah paham, artinya kita diasumsikan sudah paham tentang kalimat, tinggal kita mencari kesalahannya begitu. Nah, ini teman, ini lagi viral ya, rabies ya. Ya teman harus hati-hati ya. Anjing, kucing, kera yang kayaknya sakit itu ya, ada air liurnya, harap menjauh ya. Karena ini kematiannya 99% kalau sudah nggak ditangani ya. Nah, kemarin itu takut air, takut angin ya. Kalau udah hidrasi itu pasti meninggal gitu ya kalau takut air. Teman-teman, kita kembali ke sini. Rabies is a serious disease carried in the saliva of uninfected animals. Nah, teman, sepertinya kalau kalimat ini kita lihat, ini nggak ada yang salah ya. Kayaknya benar-benar aja ini. Tapi teman, sebenarnya ada ya satu kesalahan yang cukup krusial di situ teman ya. Itu adanya determiner ya, seperti the gitu ya. Artinya apa, kalimat imbuhan di depan itu ya, teman, sebuah seekor gitu ya sebenarnya. Itu determiner. Itu kaitannya dengan kata benda tunggal maupun jamak. Nah, teman, determiner yang harus diikuti kata benda tunggal itu ada a atau an ya, kemudian one banana gitu ya, a single each ya teman. Kalau ada each itu pasti diikuti dengan kata benda tunggal ya, nggak boleh jamak gitu. Every ya, every, this sama that. Nah teman, kalau this sama that ini pasti diikuti kata benda tunggal ya.
bedanya dengan this sama those. Kalau this sama those itu dengan kata benda jamak ya. Nah teman, kalau determiner dengan kata benda jamak itu tuh ya, tuh bananas ya. Kalau tadi one banana, sekarang two bananas. Dozens of apa gitu ya, a few of apa, many, a number, a couple, everyone of. Nah kalau every saja itu diikuti oleh kata benda tunggal. Kalau ada everyone of artinya salah satu dari, nah, berarti kan satu dari banyak. Sama dengan each one of, nah setiap dari banyak kan gitu. Each of, nah setiap dari, pasti kan setiap itu pasti satu, tapi of-nya kan dari, maka diikuti kata benda jamak di situ. One of, nah gitu. Ini bedanya teman ya, kalau one saja itu diikuti kata benda tunggal, kalau ada of-nya biasanya memang jamak, diikuti jamak. Nah teman, rabies is a serious disease. Nah ini nggak ada masalah, serius ini menunjukkan kata sifat ya, menerangkan disease-nya ya. Nah, ini kata sifatnya disease ini serius gitu. Carried ini di bawah ya, nggak ada masalah. Ini kan klausa aja ya, klausa kompleks ya. Sebenarnya kan ini yang di bawah ya. Ini kan disingkat aja carried ya. Sebenarnya kan which is carried ya, tapi disingkat. Kemudian in the saliva ini nggak ada masalah ya. The saliva, the bisa diikuti kata benda tunggal atau jamak, nggak ada masalah. Kemudian of an infected animals. Nah, harus hati-hati. Di sini kan animals ini sebagai objeknya ya. Nah, ini kan jamak nih, ada s-nya ya. Nah, jamak. Ini kan ada s-nya di sini. Nah, kecuali kalau animal ya, nggak ada s-nya, batu tunggal. Maka teman, an ini menjadi kekeliruan gitu ya. Nah, ini kesalahan di sini. Infected ini kan sebenarnya kan menerangkan an animalnya, maka an ini merujuk kepada an animalnya ya. Nah, begini, bukan merujuk pada infected-nya begitu maksudnya ya. Mungkin kalau teman terkecoh, an ini infected ini tunggal, jadi nggak ada masalah. Nah, itu keliru. Harusnya an ini menunjukkan animals-nya, karena infected ini menerangkan animal. Nah, sehingga teman, an ini harusnya diikuti oleh kata benda tunggal ya. Nah, ini an di sini. Oke. Jadi kesannya adalah yang pada D teman ya, uninfected. Harusnya nggak usah kasih an ya. Of infected animals saja, nggak usah kasih an. Nah, ini dihilangkan aja teman ya ini. Nah, paham teman ya untuk nomor 3 penggunaan determiner ya. Sepertinya simple ya. Gara-gara an itu bisa keliru gitu teman ya untuk di bahasa Inggris. Baik, bisa dipahami untuk nomor 3. Sekarang nomor 4 teman. Nah, ini agak panjang ya. Kayaknya kalau dibaca ini juga nggak ada masalah teman-teman ya. Brakes and clutch. Ini ada rem ya, ini rem. Mungkin kosakata baru teman. Ini adalah rem, brakes ya. Kalau clutch ini adalah cakram ya. Nah, rem sama cakram hampir sama ya. Serve very different function in an automobile ya. Jadi ini memberi peranannya beda gitu ya di kendaraan ya. Dan prinsip mereka sama ya artinya. Ya. Peranannya berbeda tapi prinsipnya sama gitu teman ya. Ini seakan-akan ya nggak ada yang salah tentang kalimatnya ya. Tapi teman bisa lihat di sini, ini temanya adalah kata hubung ya, coordinate conjunction di situ. Tipsnya teman harus periksa dulu hubungan antara klausa sebelum dan sesudah kata hubung ya. Ini kan kata hubungnya n ya. Nah di sini n dan. Nah terus hati-hati, kata hubung dan ini digunakan untuk menunjukkan maksud penambahan ya. Artinya sama-sama ya, sama-sama positif, sama-sama negatif gitu ya. Saya makan nasi dan apa telur. Nah, itu ya. Tapi kata but, nah tetapi kemudian untuk menunjukkan maksud kontras ya, kontras atau berlawanan di situ. Contohnya ya saya suka pisang tapi saya nggak suka apel. Nah, itu kan berlawanan kan. Kata hubung or ini pilihan ya, menunjukkan pilihan di antara alternatif yang ada ya. Kamu milih singkong atau madu gitu ya. Kayak lagu gitu ya. Jadi teman di sini yang hati-hati adalah n-nya ya, yang harus hati-hati karena sebelum klausa n ini kan brakes and clutch, rem dan cakram memberi peran yang berbeda. Di sini kan ada very different function in an automobile. Tapi di sini menjadi kontras. Nah, their principles of operation are nearly the same. Nah, ini same, ini kontras, ini menjadi kontras. Di awal ngomongnya berbeda, tapi setelah klausa yang akhir itu kan ngomongnya the same. Nah, maka ini sebenarnya kesalahannya di C ya. N ini bukan N harusnya, ini harusnya but ya. Nah, ini kan lebih cocok ya.
Rem dan cakram perannya sama di kendaraan, tapi prinsipnya itu sama. Ini kan cocok kan? Hebat. Ini simpel teman ya, sepertinya ya simpel-simpel aja, tapi kesalahannya di N. Harusnya ini bat teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya bahas yang gampang-gampang dulu ya untuk pengantar ya. Nanti untuk next video kita bahasnya agak lebih sulit ya teman-teman ya. Nah teman ini ya, untuk 4 soal tentang structure and pattern expression sama error recognition ya teman. Sekarang teman, bagian yang paling menggemaskan ya ini adalah tentang readingnya. Kadang teman, bacaan itu panjang, sudah males ini. Nah ini yang menjadi masalah teman ya. Kadang kita nggak terbiasa membaca ya, itu yang masalah. Tapi teman harap biasakan membaca dari sekarang ya, nggak apa baca bahasa Indonesia dulu ya supaya terbiasa dengan membaca. Nanti coba dilatih dengan bahasa Inggris gitu teman ya. Karena ini penting ya, penting sekali kemampuan membaca gitu. Jadi teman, untuk tes reading ini yang sering muncul adalah biasanya nyari sinonim ya pada kata gitu ya. Kemudian melakukan inferensi ya, inferensi atau menyimpulkan di situ. Jadi menyimpulkan dari bacaan. Kemudian mencari kata yang dirujuk ya, there, kemudian it gitu ya, dirujuk. Kemudian ide pokok ini pasti keluar nih, nyari ide pokok. Nah teman, kuncinya atau tips dan triknya, teman-teman nggak usah baca teksnya dulu ya, baca soal dulu ya. Baca dulu terus cari kata kuncinya ya. Kata kuncinya pada soal itu apa, langsung skimming pada bacaannya. Nah, itu langkahnya ya, teman. Karena kalau membaca dulu ini kayaknya agak lama nanti ya. Nah, menghabiskan waktu, teman. Kemudian teman, biasanya letak jawaban pada paragraf itu biasanya sesuai dengan urutan soal. Artinya soal nomor 1 pasti di paragraf 1 ya. Kemudian soal nomor terakhir itu pasti di paragraf yang ketiga. Soal di tengah-tengah itu di paragraf 2. Itu biasanya teman-teman ya, untuk model soal TOEFL urut. Jadi teman nggak usah khawatir, pasti kalau jawaban muncul di sebelah sini pasti nomor 2 di sebelah sini gitu ya. Nah itu untuk tipsnya teman-teman. Kemudian teman, yang paling penting ini adalah perbanyak kosakata ya, baca artikel, baca berita, baca buku yang berbahasa Inggris. Kan teman, kosakata ini the most important ya, paling penting. Kalau kita nggak tahu satu kosakata ya pasti nggak tahu satu kalimat maknanya. Nah ini yang penting teman-teman ya. Oke teman, kita coba langsung bahas, kita praktekkan ya tips dan triknya. Pertama teman, ini misalnya ide pokok ya. Nah pasti ini keluar, with which of the following is the passage primarily concerned. Jadi tentang apa sih untuk bacaan ini gitu ya teman. Kuncinya teman-teman mencari ide pokok itu biasanya letaknya di awal dan akhir kalimat di tiap paragraf ya. Nah biasanya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah paragraf biasanya di paragraf 1 atau di paragraf 3 munculnya. Tapi teman perlu mengecek ya tiap awal dan akhir kalimat di tiap paragraf gitu maksudnya ya. Nah kita cek teman untuk kalimat awal di paragraf 1 ya. According to the best evidence gathered by space probes and astronomers, Mars is an inhospitable planet more similar to Earth's moon than to Earth itself. Dry, stark, seemingly lifeless world. Jadi teman, ini kan maknanya, intinya Mars ini berdasarkan data dari astronomer itu ya, ini adalah planet yang tidak bisa dihuni gitu ya, inhospitable ya, dan disitu dia kering, lebih mirip kepada bulan ya, dan seemingly lifeless world, artinya nggak mungkin ada kehidupan gitu ya. Nah ini kan kalimat utamanya ini. Kemudian ini keterangannya ya. Nah ini keterangan tentang definisi identitasnya Mars ya, ada tekanannya dan sebagainya. Nah kemudian teman cek lagi di kalimat terakhir ya, ada nggak yang penting. Oke, ini nggak ada yang penting ya, ini keterangan saja. Kita next di paragraf kedua ya, kalimat pertama. Despite this difficult condition, ya ini kan sebenarnya kan nyambung dengan sini kan, nyambung. Ini kan kondisinya sulit loh nih, lebih ya dry, kering gitu ya, nggak mungkin ada kehidupan. Tapi di sini meskipun kondisi itu sulit ya, meskipun dengan kondisi yang sulit, beberapa saintis percaya ya, ini ada kemungkinan mengubah Mars, transforming Mars into a more Earth-like planet, menjadi planet seperti bumi gitu ya. Nah, berarti kan ada kontras di sini ya. Nah, kontras
Berarti kan ada upaya untuk mengubah ya. Nah, kita cek untuk kalimat terakhir. Nah, ini apa ini? Make ya, Christopher McKay. Nah, ini. Nah, this was once took to be so far in the future as to irrelevant. Jadi mengubah Mars menjadi bumi itu kayaknya tidak relevan ya. Tetapi ya, but now it's starting to look practical. Bisa ternyata mulai sekarang itu bisa dipraktekkan ya. Nah, kita bisa memulainya dalam 4 atau 5 dekade ya. 50 tahun lagi gitu ya, bisa mengubah Mars menjadi bumi gitu. Karena bumi udah padat teman-teman ya. Hampir berapa miliar itu. Nah, ini kayaknya sudah mulai muncul ya, maksudnya ya, Mars itu nggak ada kehidupan, tapi saintis percaya ini bisa diubah. Nah, berubahnya 40 sampai 50 tahun lagi ya. Kemudian teman kita cek pada ketiga ya, the idea of terraforming Mars. Nah, ini udah mulai ada kepercayaan ya. Cek kalimat terakhir juga, the process could take hundreds or even thousands of years to complete and the cost would be staggering. Nah, ini teman si saintis mulai percaya gitu ya. Nah, dengan researcher ya, dengan pengembangan di situ. Artinya teman-teman di situ ada kemungkinan mengubah Mars menjadi planet yang ada kehidupan di situ ya. Yang mana teman untuk jawabannya? Saya kira jawabannya yang A ya. Nah, the possibility of changing the Martian environment. Martian ini Mars gitu ya. Ini maknanya Mars, kayak kalau Jawa Javanian gitu ya. Martian gitu ya. Saya kira jawabannya A teman ya. Kemungkinan mengubah lingkungan Mars gitu ya menjadi lingkungan yang bisa ditinggali begitu ya. Yang B ini the challenge of interplanetary travel. Ini kan travel antar planet ya. Saya kira bukan jawabannya di situ. Tidak ada yang ngomong pindah planet ya. Tidak ada perjalanan antar planet, nggak ada ya. Yang C, the advantages of establishing colonies. Ini juga tidak menjadi, ini kan keterangan saja di situ ya. Nah, keuntungan adanya koloni gitu ya, keuntungan membangun koloni di Mars juga bukan menjadi ide utama tapi ide tambahan di situ. Yang D, the need to study the Martian ecology. Nah, ini juga tidak menjadi ide pokok tapi menjadi ide sekunder ya, tambahannya di situ. Jadi ide utamanya adalah A teman ya, kemungkinan mengubah lingkungan Mars ya, caranya dengan studi ya. Kemudian kemungkinan membangun koloni dan sebagainya. Jadi teman itu ya caranya mencari ide pokok. Cek aja kalimat awal dan akhir tiap paragraf, itu paling penting teman ya. Bisa dimainin untuk soal nomor 5 ya, ide pokok. Kemudian nomor 6 teman-teman. Nah, ini biasanya kalau sudah nomor 6 itu paragraf 1 munculnya ya, nyari sinonim. Oke, ini saya sudah kasih kodenya ya di sini, start di situ. The word start in the first paragraph is closest in meaning. Nah kan tadi sinonim kan. Nah, yang terdekat artinya yang mana? Harsh, unknown, dark, atau distant begitu teman-teman ya. Oke teman, kalau nggak paham artinya ya itu cari aja ya. Lakukan pendekatan dari maksud kalimat. Nah, maksudnya begini teman, pahami untuk kalimatnya ya. Nah, Mars is an inhospitable planet ya, artinya nggak bisa dihuni. More similar to Earth's moon ya, mirip bulan. Dry ini kering ya, stuck kita nggak tahu. Seemingly lifeless world, artinya makna dari stuck pasti nggak akan jauh-jauh dari dry, kering gitu ya, kering nggak ada kehidupan, artinya ya wis pokoknya kacau lah di situ ya, nggak ada baik-baiknya ya, artinya ya kering dan sebagainya. Maka teman, ini yang paling cocok ini adalah yang harsh ya. Harsh ini kayaknya apa ya, root gitu ya, mirip dengan root, artinya polos gitu ya. Nah, polosan gitu ya. Nah, masih polos, nggak ada kehidupan, kering gitu ya. Nah, intinya polosan, belum ada toppingnya teman, belum ada topping manusianya gitu. Kalau unknown itu nggak cocok teman ya, unknown ini nggak diketahui. Padahal kan ya kita tahu ya isinya Mars itu apa ya. Ini bukan kesalahan, ini salah. Dark ini gelap, jadi nggak cocok dengan stark ya. Nah, gelap nggak cocok. Distant juga jauh, nggak cocok ya, nggak cocok dengan kata stuck. Stuck lebih cocok kepada harsh ya, polos temennya itu. Itu ya, ini sebenarnya bisa dicari dari kamus ya. Tapi teman-teman kalau ngeblank nanti nggak tahu artinya ya, ini tipsnya ya, cari dari kalimatnya, maksud kalimatnya apa. Nah gitu. Oke teman, nomor 6 bisa ya, cari sinonim.
Sekarang nomor 7, mencari kata ganti. Nah, ini juga sing keluar there di sini. The word there in the first paragraph refers to. Nah, teman, biasanya nanti teman langsung skipping aja ya, cari kata there, tapi sini sudah saya berikan di sini. Nah, tapi teman nanti praktikan ya cara skimming ya, seret. Wah, ini there ketemu. Nah, gitu ya. Karena satu-satunya there di sini kayaknya ya. Nah, teman, kalau ada soal seperti ini, kata ganti biasanya merujuk kepada kalimat sebelumnya. Nah, ini kan kalimatnya start di sini. Berarti there ini pasti merujuk ke kalimat yang sebelumnya ini. Nah, maka teman harus dipahami kalimat sebelumnya. Mulai ini ya, mulai Mars nih ya. Nah, mulai Mars, air pressure, ini ada kata apostrof, berarti ini menunjukkan tekanan udaranya di Mars gitu ya. Nah, Mars air pressure, tekanan udara Mars is equal, sama dengan tekanannya pada bumi pada ketinggian 100.000 kaki. Artinya 100.000 kaki ini menunjukkan ke buminya ya, bukan kepada Mars-nya di situ. Jadi teman, kalimat setelahnya, the air there is, ini berapa ini? 95% carbon dioxide gitu teman ya. Nah, dari ini ke siapa masuknya? Ke bumi atau ke Mars ini kan? Nah, ini yang paling penting teman. Nah, dari ini merujuknya kepada Mars teman ya. Nah, Mars karena di sini kan Mars air pressure is equal loh. Artinya dia membandingkan Mars dengan bumi pada ketinggian. Artinya ketinggian ini menunjukkan bumi. Maka sebenarnya kalau teman-teman agak terkecoh, itu pasti jawab A ya. A point 100 miles above the earth. Nah, ini kan padahal dari ini tidak merujuk kepada bumi. Bumi ini hanya sebagai pembanding saja, equal to. Nah, ini kesalahannya di sini teman ya. Nah, rujukannya bukan kepada bumi tapi kepada Mars-nya. Bumi hanya sebagai pembanding. Apalagi ini Earth, Moon ini nggak ada di situ, nggak ada di kalimat sebelumnya ya. Yang meskipun ada di kalimat yang awal ya, tapi tidak mengarah ke situ. Jadi jawabannya adalah Mars teman di situ ya. Jadi the air there ini kan sudah ngomong ya, the air pressure ini sudah diwakili oleh the air. Nah, there-nya ini menunjukkan kepada Mars gitu. Bisa dipahami teman. Jadi apostrof ini menunjukkan there-nya ya, penggantinya sebenarnya. Mars air pressure, air pressure-nya ditujukan oleh the air di kalimat setelahnya, Mars-nya ditujukan oleh there. Nah, paham tentunya kalau outer space saya kira juga nggak ada hubungannya ya. Nah, paham tentunya untuk mencari kata ganti. Yang penting teman, untuk kata ganti biasanya cek kalimat sebelumnya ya, cek kalimat previous sentences gitu ya. Nah, previous sentence. Nah, ini biasanya merujuk kepada kalimat sebelumnya atau pada klausa sebelumnya ya. Sentence atau clause ya, klausa sebelumnya. Karena nggak harus pada kalimat sebelumnya, tapi bisa pada klausa sebelumnya, sebelum and, sebelum or gitu ya teman-teman. Paham teman ya? Untuk nomor 7, nomor 8 sekarang menginferensi ini yang paling sulit teman-teman ya, mencari kesimpulan dari bacaan. Nah, teman, ini masih pada paragraf 1 teman ya. Karena biasanya urut ya, paragraf 1 dulu. Which of the following does the author not list-nya? Harus pahami not ya, tidak didaftarkan atau tidak terdapat sebagai karakteristik dari planet Mars that would make colonization difficult. Artinya yang membuat Mars itu sulit dihuni gitu ya, gampangannya ya. Nah, teman, ini harus kita cek semuanya ya ini. Jadi kita harus mencari kalimat utamanya, kenapa Mars ini sulit dihuni. Ini kan sebenarnya sudah kata kuncinya di sini ya, inhospitable planet. Nah, alasannya kita cek setelah ini teman-teman ya. Nah, cari aja kata kuncinya water. Nah, water cari dulu teman, water di sebelah yang mana. Langsung skimming, cari mana yang water. Wah, ini ada mulai dari sini ya, water. Today there is no liquid water, although valleys and channels on the surface show evidence of having been carved by running water. Berarti sebenarnya kan di Mars itu nggak ada air ya, meskipun ini valley lembah ya, lembah, channel ini kayak sungai gitu ya, valley ini lembah ya, channel itu sungai-sungai. Pada permukaan, so evidence of having been carved. Nah, ini carved ini kayaknya apa ya? Dihuni lah ya. Ada airnya, by running water, air yang mengalir di sini. Nah, mengalir. Nah, berarti sebenarnya meskipun nggak ada ya, kayaknya nggak ada, tapi ada sedikit gitu ya. Nah, ini kan running water, carved ini kan sedikit. Berarti ini benar teman-teman, ini masih benar. Nah, yang kita carinya kan nggak benar kan yang kita cari ya. Ini masih benar.
Kemudian teman yang B, daytime temperatures are dangerously high ya. Teman cari aja kata kunci daytime temperature gitu ya. Nah, tadi suhu, cari aja yang ada suhunya. Nah, ini pasti yang mana kira-kira? Nah, yang ada mungkin di sini ya, di derajat ini atau yang lain ya. Karena di sini even at the equator the temperature drops to apa ini? Min 50 derajat ya, teman. Nah, tapi ini kan tidak, ini ngomongnya at night ya, jadi bukan di sini. Jadi cari yang lain. Nah, ini muncul di sini ya. Daytime temperatures may reach above freezing ya. Jadi dapat mencapai di atas titik beku ya, ya nol gitu ya. Di atas nol. But because the planet is blanketed by the wisp of an atmosphere, the heat radiates back into space. Nah, teman ini nggak ada keterangan ya. Tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa itu berbahaya dan tinggi ya. Jadi suhunya tidak ada ngomong yang tinggi dan berbahaya, ini cuma ngomong ya dapat mencapai di atas titik beku ya. Dan ini karena planet diselimuti ya, diselimuti oleh apa ini, mere wisp ini kayak apa ya, kilatan-kilatan gitu ya dari atmosfer. Panas radiasi kembali kepada ke atmosfer, ke angkasa gitu. Jadi nggak ada ngomong tinggi itu kayak 100 derajat, 1000 derajat kan nggak ngomong kan, dan juga nggak ngomong berbahaya ya. Maka saya kira jawabannya B ya. Yang C ini, the sun's rays are deadly ya. Jadi cahaya matahari ini mematikan. Cari aja sun ray ya atau deadly gitu ya. Yang mana teman kira-kira? Nah, ada nggak? Nah, oh ini nih yang di sini ya. Mars has no ozone layer to screen out the sun's lethal radiation. Nah, lethal ini adalah mematikan, teman ya, mirip dengan deadly. Maka teman-teman, soal-soal intervensi ini biasanya berkaitan dengan sinonim ya. Deadly sinonimnya mematikan. Ya. Little liquid water sinonimnya carved by running water ya kan. Sinonim aja namanya itu. Maka teman kuncinya kosakata ya. Kalau nggak tahu lethal ya pasti nggak tahu nih ini bahwa lethal ini sama dengan deadly gitu ya. Jadi teman datanya ada ya. Sinar matahari ini berbahaya, oke ya. Karena nggak punya ozone layer sehingga sun's lethal radiation. Yang D, nighttime temperatures are extremely low. Nah, ini temperature lagi ya. Maka pasti di suhu ya. Pasti di sini ya, even at equator the temperature drops to segini ya. Nah, ini kan sangat tinggi at night. Berarti ini benar ya. Ini benar. Ini benar. Ini kan drop sangat rendah kan. Ini kan sangat rendah 50 derajat ya. Ini kan ada ukurannya, tapi kalau B ini nggak ada ukurannya ya, dan dangerously high, dan nggak ada informasinya. Saya kira jawabannya B teman ya, bisa dipahami dengan baik. Ini temennya ini yang paling lama ngerjakannya ya, menginterferensi. Tapi teman nggak usah khawatir, cari aja kata kunci, langsung skimming dan manfaatkan sinonim biasanya ya. Nah, next teman nomor 9 ya. Ini biasanya kalau sudah soal ke tengah-tengah, ini menuju ke paragraf 2 ya. Ini juga menginterferensi lagi ya, it can be infer ya, apa yang dapat disimpulkan dari bacaan that greenhouse effect. Nah, mention in the second paragraph. Nah, teman harus cari aja langsung skimming greenhouse effect ini. Kebetulan sudah ada di blog gitu ya. Langsung ke paragraf sini teman ya. This in turn could create a greenhouse effect that will stop heat from radiating back into space. Nah, tapi kan ada kata this in turn. Nah, maka ini sebenarnya merujuk pada kalimat sebelumnya begitu teman-teman ya. Artinya apa sih maksudnya greenhouse effect itu? Nah, ini kalimat sebelumnya adalah nuclear reactor might be used to melt frozen gases and eventually build up the atmosphere ya. Jadi sini reaktor nuklir ini dapat digunakan untuk melelehkan gas yang membeku ya, dan secara bertahap dapat membentuk atmosfer gitu ya. Jadi gasnya dilelehkan supaya membentuk atmosfer gitu. Sehingga kalau sudah terbentuk atmosfer itu dapat menciptakan efek rumah kaca ya. Teman saya sudah familiar dengan efek rumah kaca ya. Nah, efek rumah kaca ini that ini kan menjelaskan sebenarnya, ini dijelaskan oleh kata that ini ya. Nah, ini dijelaskan oleh kata that would stop heat from radiating back into space. Artinya teman-teman, cahaya atau panas yang masuk ke Mars ini ya, ini gampangnya Mars ini ya.
cahaya masuk, nih cahaya masuk ke Mars ya. Tetapi gara-gara ada ini tadi, ada atmosfer ya, ada atmosfer dari gas sudah terbentuk, ini nggak bisa kembali ke angkasa sini ya, nggak bisa kembali ke angkasa. Nah, nggak bisa kembali ke sini, artinya terperangkap di sini. Nah, ini terperangkap di sini, terperangkap di sini gitu ya, terperangkap oleh atmosfernya. Nah, maka nggak bisa kembali ke angkasa. Sehingga teman-teman, ini sebenarnya kan menginferensi ya, nggak bisa disimpulkan secara langsung dari bacaan. Kalau panas itu terperangkap, dampaknya apa kan begitu. Nah, namanya panas terperangkap pasti kan hangat ya, hangat atau menjadi panas. Mana yang ada kata kunci itu teman-teman ya, the direct result of nuclear reaction ya. Apakah ini menjadi dampak langsung? Tidak ya. Dampaknya nuclear reaction apa? Ini tadi membuat gasnya meleleh. Greenhouse effect ini bukan direct result tapi indirect ya. Nah, ini harus teman pahami di situ ya. Ini kesalahannya. Yang B, the cause of low temperatures on Mars. Apakah ini menjadi penyebab rendahnya suhu di Mars? Tidak ya, justru suhunya menjadi hangat kan. Nah, ini kesalahannya low temperatures. Caused by the introduction of green plants. Nggak ada informasi di situ ya. Nah, saya kira jawabannya adalah yang D paling tepat ya, a possible means of warming Mars. Ini ya, menghangat ya, menjadi hangat di situ. Hangat karena panasnya terperangkap, nggak bisa kembali ke angkasa. Itu maksudnya dari efek rumah kaca teman-teman di situ ya. Nah, teman kalau yang sudah paham tentang efek rumah kaca, yaitu bumi ini semakin panas ya. Ya karena ya nggak bisa kembali ke angkasa gitu ya. Karena ozon gitu. Paham teman ya cara menginferensi ya. Nah, ini yang harus teman pahami dengan baik ya. Kata kuncinya dulu cari, kemudian maknai di situ ya. Jadi nggak langsung ya ini teman, karena nggak ada kata warm di sini ya. Warm itu nggak ada, hot nggak ada ya, tapi would stop heat from radiating back into space. Ini inferensinya adalah menjadi hangat ya. Paham teman ya? Oke, kita next. Lagi teman, according to Christopher McKay, the possibility to transforming Mars. Nah, Anda harus cari mana yang McKay ya, karena di atas nggak ada McKay, pasti di bawah. Jadi teman skip aja yang bacaan atas ya, langsung menuju ke bawah. Nah, ini McKay kan ngomong nih, this was once thought to be so far in the future as to be irrelevant. Jadi teman-teman, McKay ini ya, ini sebenarnya pemikiran untuk mengubah Mars ini sampai saat ini ya, sampai saat ini nggak relevan ya, nggak relevan. Research scientist at the National Aeronautics and Space Administration. Tetapi ya, dia ngomong lagi, tetapi sekarang ini menjadi kayaknya bisa dipraktekkan lah ya. Kita dapat bekerja memulainya ya dalam 4 atau 5 dekade. Oke, nyaman teman-teman dia ngomongnya ini. Yang could only occur in science fiction stories, nggak ada ngomong science fiction. Kemudian yang B, will not begin for hundreds, even thousands of years. Nah, ini harus tadi. Apakah ada hundreds di situ ya? Hundreds ini berapa? 100 ya? Nah, dia nggak ngomong 100 ya. Bahkan 1000 ya, bahkan dia nggak ngomong 100 atau nggak ngomong 1000. Ini kesalahannya di sini. Is completely impractical. Nah, impractical ini sama maknanya dengan irrelevant ya. Tapi kan sih mungkin gitu kan. Nah, is nothing to practical ya, practical. Ini ngomongnya practical tapi di sini impractical. Jadi jawabannya yang D teman ya. Could be start in 40 to 50 years. Nah, ini berarti tadi ya. For decade. Decade ini kan 10 ya. Nah, ini maknanya kan 40 ini kan 4 dekade ya. 4 dekade. Kalau 50 ini kan 5 dekade. Sebenarnya kan sinonim juga teman ya. Nah, makanya ini namanya menginferensi teman ya. Menginferensi nggak langsung ada di bacaan, tapi kita perlu memaknainya ya. Jadi 4 dekade atau 5 dekade ini maknanya sama dengan 40 tahun atau 50 tahun. Paham teman ya? Menginferensi ya. Ini paling penting, paling asik lah untuk soal menginferensi ini. Next teman, ini silakan latihan soal ya, ditulis di kolom komentar. Ini saya ingin tahu kemampuan teman-teman menginferensi ya. Jadi according the article, bacaan ini, the basic knowledge needed to transform Mars comes from. Dari mana sih ide atau pengetahuan dasar untuk mengubah Mars ini ya, dari mana sumbernya ya? Apakah dari science of astronomy atau ilmu astronomi,
atau pengetahuan tentang ekologi bumi, atau dari data from space probes, ini dari apa ya, probes ini luar angkasa gitu ya, data dari luar angkasa, atau dari cerita fiksi. Nah, cerita fiksi sains. Teman silakan tulis di kolom komentar ya, nanti kita bahas supaya teman bisa punya latihan, punya argumen, punya ide di situ ya, dan juga latihan untuk reading. Teman terakhir ya, nomor 12 biasanya paling akhir ya, paragraf 3 ya. Nah, the word staggering in the third paragraph is closest in meaning. Nah, sinonimnya apa untuk staggering, teman? Nah, teman kayaknya akan kata asing nih ya. Nah, memang yang diberikan biasanya memang kata-kata asing yang kita nggak tahu ya. Kalau kita nggak tahu, teman bisa cek kalimatnya ya, langsung cari staggering gimana, saya skimming, ternyata di sini ya sudah ya, ada blognya. Teman pahami di sini kalimatnya, the process could take hundreds or even thousands of years to complete gitu ya. Nah, and the cost would be staggering. Nah, ini kayaknya juga nyambung dengan soal Meke, tapi ini kan ini nggak ngomong Meke ya. Ini yang ngomong bukan Meke ya. Meke ngomongnya di paragraf 2 ya. Ini kesimpulannya si penulis saja ini ya. Jadi teman, staggering ini kalau nggak tahu artinya, cek maksudnya ya. Jadi proses mengubah terraforming ini ya, mengubah Mars menjadi ya, planet yang bisa dihuni, dapat apa, kutik ya, dapat mencapai ya, dapat memakan waktu 100 tahun bahkan 1000 tahun untuk selesai ya. Nah, and the cost, biayanya ini biaya ya. Biayanya, nah karena ini kan bombastis ya. Ini proyek ini besar, beratus-ratus tahun ya, beribu-ribu tahun. Maka biayanya sebenarnya akan dekat dengan kata menakjubkan ya, mengherankan gitu ya. Nah, bombastis gitu ya untuk costnya, costly ya. Maka teman cari aja yang staggering ini yang dekat apa. Nah, ini astonishing teman ya. Astonishing ini menakjubkan ya, menakjubkan atau mengherankan lah ya, menakjubkan. Staggering ini sebenarnya maknanya kalau di kamus ini mengherankan ya, mengherankan. Nah, saya kira jawabannya yang A ya, astonishing ya. Kalau teman sudah tahu artinya langsung jawab, tapi kalau nggak tahu itu ya pakai cara itu. Restriktif ini terbatas teman ya, restriction itu terbatas. Kalau increasing saya kira nggak masalah ya, bertambah gitu ya, bertambah. Kalau unpredictable ini apa? Gampangnya random gitu ya, nggak bisa ditebak gitu ya teman, random. Ya ini istilah kerennya aja ya, random. Tapi mana yang asli adalah nggak bisa diprediksi gitu ya, nah, random ya. Baik teman, itu ya video kali ini pengantar untuk review soal bahasa Inggris dan untuk teman-teman persiapan tes tahap 2 ya. Meskipun sambil nunggu pengumuman ya, sambil belajar ya. Sehingga persiapannya lebih lama teman situ ya. Oke teman ya. Ini video pertama, nanti akan ada video lagi selanjutnya. Silakan teman, mungkin ada request mau membahas apa ya, mungkin konsep kalimat, mungkin past tense ya, past present ya, atau mungkin apalagi passive voice, atau mungkin clausa dan sebagainya ya. Nanti akan kita bahas di next video sampai tes ya, tanggal 16 Juli ya. Pokok Juli tesnya, saya nggak tahu, lupa ya. Baik teman, kita ketemu lagi pada next video. Semoga teman persiapannya lancar ya. Untuk ini modal awal untuk tes bahasa Inggris, sehingga teman punya pandangan ya, punya gambaran, oh ini yang harus saya pelajari ya. Perbanyak latihan soal, mungkin di buku, mungkin di tryout dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.